I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Subjek hukum manusia dalam BW. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum penuh, yang berarti memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah. Dalam konteks ini, seseorang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki properti, dan bertindak dalam kapasitas hukum lainnya. Biasanya mengakui subjek hukum manusia sebagai individu yang telah mencapai usia dewasa, yang berarti mereka telah mencapai usia di mana mereka dianggap mampu untuk bertindak secara hukum dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang menyertainya. Batas usia dewasa bervariasi antara negara-negara yang menerapkan BW, tetapi seringkali berkisar antara 18 tahun hingga 21 tahun. Selain itu, BW juga mengakui bahwa subjek hukum manusia dapat memiliki kemampuan hukum terbatas dalam situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki keterbatasan mental atau intelektual mungkin dianggap memiliki kemampuan hukum yang terbatas dan mungkin memerlukan perlindungan hukum tambahan. Dalam hal ini, sistem hukum dapat menunjuk wali atau pengampu untuk melindungi kepentingan hukum individu tersebut. Hukum manusia dalam BW adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang kewajiban hukum yang dilakui dan dilindungi oleh hukum. Hal ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam aktivasi hukum, menjalankan perjanjian, dan melindungi hak-hak mereka di hadapan pengadilan jika terjadi sengketa hukum. Dan jelaskan asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Namun, sebagai contoh, berikut adalah beberapa asas perkawinan yang umum ditemukan dalam banyak sistem hukum perkawinan. Yang pertama, kesetaraan dan kebebasan pasangan. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan terjadi antara 2 orang yang memiliki kedudukan yang setara dan bebas untuk memasuki ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. 2. Monogami. Asas monogami menyatakan bahwa perkawinan dilakukan secara eksklusif antara 2 orang yang berkomitmen. Dalam sistem monogami, seseorang tidak boleh secara sah menikah dengan lebih dari 1 pasangan pada saat bersamaan. Ketiga, kesetiaan. Asas kesetiaan menekankan pentingnya kepercayaan dan kesetiaan antara pasangan suami istri. Ini berarti setiap pasangan diharapkan untuk tetap setia satu sama lain dan tidak melakukan perselingkuhan atau pengkhianatan dalam ikatan perkawinan mereka itu sendiri. Keadilan dan persamaan gender. Asas ini menegaskan bahwa dalam perkawinan setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban yang sama terlepas dari jenis kelamin mereka. Prinsip ini mendorong keseimbangan kekuasaan dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan. Yang kelima, tanggung jawab dan kewajiban. Asas ini menekankan bahwa perkawinan melibatkan tanggung jawab dan kewajiban yang saling berbagi antara pasangan. Hal ini termasuk tanggung jawab untuk saling mendukung secara finansial, merawat anak-anak, dan berkontribusi dalam menjalankan rumah tangga. Yang keenam, perlindungan anak. Asas ini menegaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang lahir atau diadopsi dalam ikatan perkawinan. Ini termasuk hak anak untuk nama, identitas, perawatan, dan dukungan dari kedua orang tua mereka. Asas ini bertujuan untuk membentuk kerangka hukum dan moral dalam perkawinan, melindungi kepentingan pasangan yang menikah, dan menjaga stabilitas keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa asas-asas ini dapat bervariasi dan diinterpretasikan secara berbeda dalam setiap yurisdiksi dan budaya yang berbeda. Baiklah, itu saja 2 soal UTS yang bisa saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.